Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Deli Serdang. Saya sendiri Adrian Febrian sebagai observer, kemudian rekan saya Andi Andrianto sebagai Kuci, dan rekan saya Riri Anggi Andika sebagai coach. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai video kita kali ini. Selamat menyaksikan. Oke. Baik, Bu Riri, apa kabar? Baik, Pak. Rencananya kali ini Bu Riri akan berperan sebagai coach ya, ya, yang melakukan coaching terhadap Pak Andi. Andi ya, coach ya. Kali ini Bu Riri akan berlaku sebagai coach. Nah, Bu Riri sebelum Bu Riri melakukan coach sebagai persiapan, saya kan bertanya dulu sedikit Bu Riri ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Riri lakukan nanti lancar Bu Riri ya. Siap, Pak. Nah, kira-kira rubrik penilaian saat Ibu melakukan coaching nanti, rubrik penilaian yang mana yang akan Ibu gunakan? Rubrik penilaian yang saya gunakan Pak pada proses coaching nanti, saya menggunakan alur Tirta Pak. Yang dimana Tirta itu adalah akronim dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan yang terakhir adalah T tanggung jawab. Oh, begitu Bu Riri ya. Kemudian kira-kira pada saat melakukan coaching nanti, Bu Riri kompetensi apa yang ingin Bu Riri kembangkan? Sesuai dengan modul 2.3 ya Pak, yang sudah kita pelajari untuk bagaimana proses coaching itu, ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan. Yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini Bu Riri, dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Bu Riri sebutkan, secara spesifik mana yang ingin Bu Riri kembangkan? Yang akan saya kembangkan itu kompetensi yang kedua Pak, yaitu mendengarkan aktif gitu. Kalau kompetensi kedua yang ingin Bu Riri kembangkan, mendengarkan aktif, kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu Bu? Indikator pencapaiannya Pak, dari kompetensi yang kedua mendengarkan aktif, dengan cara mengobrol gitu dengan Kuci, kita dapat menggali potensi Kuci untuk menyelesaikan masalah yang ada pada Kuci. Oh baik Bu Riri, saya kira apa yang perlu Bu Riri lakukan sudah Bu Riri siapkan, dan selanjutnya silakan nanti Bu Riri dengan Pak Andi untuk melakukan proses coaching ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Aku dulu. Ya, oke. Selamat pagi Bu Riri. Pagi Pak Andi, ada apa gerangan ini? Aduh, saya sedikit mengganggu ini Bu. Ada sedikit masalah yang ingin saya diskusikan ke Ibu. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Bisa Pak, tapi sebelumnya Pak saya ingin bertanya Pak ya. Apa tujuan Bapak setelah kita melakukan obrolan pada saat ini? Gitu? Nah, karena saya ada masalah Bu, jadi tujuan saya ngobrol dengan Ibu yaitu mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Mendapatkan solusi ya Pak ya dari masalah yang Bapak hadapi. Kira-kira apa masalah yang Bapak hadapi itu ya? Kalau boleh saya tahu. Baik Bu, saya kan guru di kelas 5B ya. Gitu kan. Jadi ada salah satu murid saya yang suka membuli temannya Bu. Membuli mulai dari mengejek fisiknya, mengejek orang tua. Kadang pun saya dengar laporan dari teman-temannya Bu, dia suka mukul-mukul gitu lah, kekerasan gitu ke teman-temannya. Apalagi dia tuh badannya besar gitu kan, jadi yang kecil-kecil itu mau diapai gitu Bu. Takut jadi yang kecil-kecil itu ya Pak ya? Takut, iya. Oke Pak, tadi masalah Bapak sudah Bapak utarakan. Nah, bisa Bapak ceritakan apa sih penyebab masalah itu terjadi gitu Pak? Anak itu sering membuli gitu. Nah, kalau penyebabnya juga saya juga bingung Bu, karena anak ini saya lihat di prestasinya juga lumayan gitu ya Bu ya. Jadi saya juga belum tahu ini masalahnya apa begini Bu. Pernahkah Bapak menggali kebutuhan dasar yang harus dimiliki anak gitu? Apa yang pernah Bapak lakukan untuk kebutuhan dasar anak itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak? Oke, Bu, mungkin saya
saya pernah bertanya juga kepada dia itu sebenarnya kamu itu ada masalah apa begitu. Tapi anak ini tadi memang sedikit tertutup gitu. Jadi tidak mau cerita. Ya, perlu sepertinya perhatian ya Bapak ya, Iya. sudah melakukan bertanya kepada anak tersebut. Iya. Nah, kira-kira Pak, usaha apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Saya pernah untuk menasihati si anak ini. Nah, nasihati, saya berikanlah wejangan gitulah ya, kata-kata yang bagus untuk si anak ini dengan harapan anak ini bisa berubah gitu. Selain dengan menasihati, apa lagi yang pernah sudah Bapak lakukan gitu? Saya rasa masih itulah, Bu. Tapi pernahkah Bapak melakukan atau membuat keyakinan kelas gitu? Keyakinan kelas sudah, Bu. Setiap hari juga saya ingatkan bahwasanya kelas kita itu memiliki keyakinan kelas yang tetap kita pegang sehari-hari. Sudah ya Pak ya, Bapak kan sudah membuat keyakinan kelas, kemudian selalu memberikan perhatian kepada anak ya kan. Kemudian Pak, dari skala 1 sampai 10, apakah yang sudah Bapak lakukan itu sudah tercapai gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Menurut saya, Bu, belum ya, Bu ya. Belum selesai. Kalau ditanya skala mungkin di skala 60, Bu. Karena setelah saya nasihati dia reda begitu kan. Besok kalau ada kesempatan dan kalau ada waktu luang sepertinya ada laporan masuk ke saya. Selalu mengulang gitu iya, ya? mengulang seperti itu, Bu. Kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan selain memberikan nasihat tersebut gitu? Mungkin ada beberapa hal yang muncul di pikiran saya, Bu. Yang pertama mungkin saya ingin bertemu dengan keluarganya, Bu ya. Istilahnya itu apa? Home visit ya, Bu ya. Home visit. Saya datang ke keluarganya, pengen tahu sih kenapa begitu kan. Kemudian pengen juga ngobrol dari hati ke hati mungkin karena ini ya. Tapi dia memang agak susah, nggak terbuka anaknya. Tapi mungkin itu nanti akan saya coba terus seperti itu, Bu. Ya Pak ya, dengan home visit, kemudian berkolaborasi mungkin dengan orang tua gitu ya kan Pak. Kemudian setiap perlakuan yang Bapak buat ini itu pasti ada hambatannya gitu Pak ya. Kira-kira hambatan untuk mengatasi gangguan tersebut apa itu? Oke. Kalau saya melakukan kegiatan home visit, Bu ya, saya dengar dari teman-temannya kalau rumah si anak ini memang agak lumayan lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tinggal bersama neneknya. Ayah dan ibunya itu pergi ke luar negeri menjadi TKI gitu, Bu. Itu hambatannya, Ibu ya. Mungkin agak susah di situ. Kemudian untuk menghadapi tantangannya itu tadi, Bu, hambatannya mungkin terlebih dahulu saya ingin mencari waktu yang pas ya. Saya buat jadwal dulu ya. Saya jadwalkan kembali kapan home visit itu bisa dilakukan dengan cara saya akan bertanya ke teman-temannya dulu kapan neneknya ada di rumah gitu kan. Kapan nanti kira-kira saya bisa datang ke rumah si anak ini begitu. Dengan membuat jadwal ya, berkomunikasi dengan wali muridnya. Kira-kira Pak, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak? Oke. Ukuran keberhasilannya ya tentu saja ada perubahan lah, Bu. Karena kita harapkan itu kan. Nah, ini dari rencana aksi Bapak ya, mengadakan home visit, kemudian memberikan waktu luang kepada anak, selalu menasehatinya gitu ya kan. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Oke. Komitmen yang akan saya buat itu, Bu, yaitu saya akan tetap berusaha agar ada perubahan positif terhadap anak itu tadi. Kemudian kira-kira siapa saja yang terlibat untuk mendukung komitmen Bapak gitu? Saya akan coba sendiri, gitu ya, Bu ya. Saya akan lakukan. Tetapi dalam perjalanan mungkin nanti saya akan butuh rekan-rekan sejawat saya. Misalnya nanti ada enggak yang rumahnya dekat dengan si anak begitu kan, koordinasi dengan guru-guru yang lain begitu, Bu. Artinya Bapak harus berkoordinasi juga dengan guru-guru yang lain ya. Baiklah Pak, semua yang sudah Bapak utarakan itu sangat baik sekali ya Pak ya. Dari Bapak
menyelesaikan solusi dari permasalahan Bapak, ya kan, melakukan home visit, menasihati anak, itu sudah sangat baik sekali lagi Pak. Nah, sekali lagi pertanyaan saya, apakah dengan kita berkomunikasi pada saat ini, bagaimana perasaan Bapak itu? Wah, lega ya Bu ya, karena masalah yang saya hadapi ini bisa saya sampaikan ke orang gitu Bu. Yang saya harapkan saya dapat solusi dari masalah yang saya utarakan gitu Bu. Lega gitulah istilahnya. Ya udah. Artinya Pak, selama kita berkomunikasi pada saat ini, solusi itu sudah ada pada Bapak Bapak sendiri nggak yang mengutarakannya kan? Iya. Ya, saya berharap Bapak bisa melakukannya dengan artinya gini Pak, saya juga ada pertanyaan lagi tambahan ini ya Pak ya. Tadi terkait dengan komitmen, kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan home visit tersebut? Gitu? Oke. Terkait dengan home visit, mungkin saya dalam 1 minggu ini akan saya lakukan Bu, karena berhubung setiap hari akan berlalu begitu ya. Kalau saya biarkan makin lama nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada si anak. Jadi saya usahakan secepat mungkin dalam 1 minggu ini akan saya laksanakan semuanya. Baik Pak. Kemudian setelah Bapak nanti berkunjung, apakah saya boleh mengetahui hasilnya? Apakah ada perubahan pada anak gitu Pak? Oh tentu Bu, boleh. Karena Ibu lah tempat saya ngobrol tadi ya. Jumpa Ibu. Nanti kalau saya sudah berhasil, akan saya kasih tahu progresnya ke Ibu. Jadi udah agak lega sedikit ya Pak ya? Iya Bu. Terima kasih lah ya Pak ya. Iya Bu. Mungkin kita akhiri saja ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya kembali ke kelas dulu Bu ya. Oke Pak ya. Oke. Udah. Oke. Baik Bu Riri, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Pak Andi. Sudah saya perhatikan apa yang Ibu lakukan tadi, luar biasa. Apa yang Ibu lakukan tadi sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti ketika praktik di lapangan Bu Riri memang benar-benar sudah mampu, dan saya yakin pasti Bu Riri mampu. Kalau dari alur tadi, saya kira alur Tirta tadi sudah Ibu benar-benar lakukan ya. Ada tujuan, ada indikasi, ada komitmen seperti itu Bu ya. Saya kira apa yang Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching, Ibu sudah jelas dan benar melakukan alur yang sudah kita pelajari bersama ketika kita menerima materi ya Bu ya. Iya Pak. Nah, saya hanya ingin begini Bu, saya hanya ingin menambahkan saja pada Ibu bahwa setelah melakukan coaching ini, apa yang menjadi indikator ketercapaian? Atau yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini tadi? Tadi terkait dengan kompetensi tadi mendengar aktif Pak, indikator pencapaiannya itu mendengarkan dari keluh kesah kuci gitu kan, dari sehingga dari permasalahan itu dengan mendengarkan aktif kita dapat menggali coaching untuk menyelesaikan masalahnya tersendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Kira-kira Ibu ada nggak kompetisi lain yang ingin Bu Riri kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak itu yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Ya kalau bisa kan menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh Buci gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Gitu Pak. Baik Ibu, saya kira apa yang sudah Ibu lakukan tadi sangat sempurna menurut saya. Mudah-mudahan ketika nanti Ibu melakukan proses coaching di lapangan pada situasi yang sebenarnya, Ibu benar-benar bisa melaksanakannya, dan saya yakin pasti bisa melaksanakan dengan sangat baik. Terima kasih Bu. Pak. Oke, Saya terima izin kasih dulu ya Pak ya. Ya.